ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Pada bacaan walaqad adalla, pada lafal walaqad di sini ada huruf dal yang disukunkan atau huruf dal sukun atau huruf dal yang mati. Maka ini hukum tajwidnya kita namakan dengan bacaan qalqalah. Qalqalah yaitu artinya ittirab, memantul dan bergetar. Maka untuk pantulan dari huruf dal usahakan jangan sampai ada tambahan misalkan huruf hamzahnya. Misalkan walaqad, nah, itu ada tambahan hamzah walaqad adalla, ini ada tambahan hamzah. Kemudian yang kedua, usahakan jangan jangan kita berhenti. Misalkan walaqad adalla, nah, ini kita berhenti. Usahakan dia untuk qalqalah di dalam huruf dal ataupun huruf-huruf yang lainnya dia mengalir. Walaqad adalla, walaqad adalla, ya. Walaqad adalla minkum. Seperti itu. Jadi lebih dialirkan saja dan dia berjalan suara dal memantulnya. Akan tetapi ketika kita waqaf di huruf qalqalah itu lebih awdah, lebih harus dijelaskan qalqalahnya. Kemudian walaqad adalla minkum. Kemudian pada lafaz dha di sini adalla, dha-nya ditebalkan karena sifat huruf dhal adalah isti'la kemudian idbaq dan dia termasuk yang dia memiliki sifat istitalah kalau dia hurufnya sukun. Tapi di sini kita lebih tampakkan isti'la dan idbaqnya. Adalla, kemudian la-nya tipis, jangan adalla. Tapi dia adalla minkum. Kemudian pada lafal minkum, minkum di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Maka apabila kita mendapati adanya huruf nun sukun bertemu setelahnya huruf kaf, maka dinamakan dengan bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa yaitu bacaan di antara bacaan izhar dan bacaan idgham. Kalau izhar suara nunnya dibaca dengan jelas, kalau idgham suara nunnya dimasukkan. Sedangkan ikhfa di antara keduanya tidak terlalu dimasukkan tapi disamarkan. Minkum, minkum. Nah, kemudian di sini kita samarkan nunnya kepada huruf kaf, maka di sini ditandai dengan warna hijau. Kemudian pada lafal mim, di sini ada nama bacaan izhar syafawi yang belum kami tuliskan tadi. Nah, di sini ada mim mati bertemu dengan huruf jim. Maka apabila kita mendapati bacaan mim mati di dalam Al-Qur'an seluruhnya ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah dan kecuali mim dan ba, maka dinamakan dengan izhar syafawi. Cara membacanya harus jelas suara mimnya. Minkum jibillah, tidak boleh minkum jibillah. Tidak ada namanya gunnah di sini. Kemudian jibillah katsira, jibillah katsira. Kemudian pada lafal la di sini ada tanwin fathatain bertemu dengan huruf kaf. Yang mana ketika ada fathatain bertemu dengan huruf kaf, maka kembali lagi kita namakan dengan bacaan ikhfa. Karena ikhfa itu apabila ada nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan huruf ikhfa yang 15, maka dinamakan dengan bacaan ikhfa. Maka samarkan suara lannya kepada huruf kaf. Jibillanka, langsung seakan-akan melafalkan huruf kafnya. Kemudian pada lafal kasisa, nah ini hati-hati jangan dibaca kasiro. Banyak sekali yang mengganti huruf ta diganti dengan sin. Ini sering terjadi. Yaitu bukan dibaca dengan sin, jangan kasiro, tapi dia kasiro, kasisa. Maka di sini ada ya sukun. Maaf, ya sukun didahului dengan huruf kasrah, maka kita namakan dengan mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya yaitu 2 harokat. Kemudian kasiro. Apabila kita waqaf pada lafal katsira, maka kita namakan dengan bacaan mad iwad. Mad iwad yaitu mad yang terjadi ketika adanya fathatain. Ya, nasab untuk isim, ya dalam bahasa Arab itu namanya kata isim. Isim itu
Ya nanti ada pembagian 3, isim, fi'il dan harf gitu. Kalau isim lebih kepada condong kata benda ataupun yang semisalnya. Sedangkan fi'il kata kerja. Nah, di sini katsira termasuk kata isim. Itu katsira, kita waqaf, maka dia fathatain bertemu dengan alif, maka itu dirubah. Ketika kita waqaf, maka dia menjadi panjang. Katsira. Maka katsira, bukan lagi katsiron, tapi katsira, atau juga misalkan katsiron. Enggak. Apabila kita lanjut, misalnya gibilan katsiron afalam takun, maka dia ada hukum tajwid berupa izhar halqi, yaitu adanya fathatain an ketemu dengan huruf izhar berupa hamzah. Maka suara tanwinnya harus dibaca dengan jelas. Ya, katsiran afalam. Kemudian pada lafal mim, mim mati bertemu dengan huruf ta, maka dinamakan dengan izhar syafawi. Suara mimnya harus jelas, tidak boleh tahan. Takunu. Kemudian pada lafal ini ku dan nu kedua-duanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ta'qilun. Kemudian di sini lun ada bacaan mad arid disukun. Boleh kita panjangkan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Pada bacaan hadhihi, di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian pelafal hi, di sini ada mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah? Mad silah qasirah terjadi apabila ada ha dhamir. Ha dhamir itu berbentuk ha yang seperti ini. Ya, ada ha dhamir. Maka biasanya identik dengan mad silah qasirah. Nah, di sini ditandai dengan ya yang berbentuk seperti ini. Ini panjangnya huruf hi kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Maka hadhihi, hadhihi. Kemudian pada lafal selanjutnya jahannamu, ada bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Yaitu apabila adanya nun berharokat tasydid atau mim berharokat tasydid, maka ini kita namakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya yaitu suara n-nya ditahan atau suara m-nya ditahan. Maka di sini jahannamu, tidak langsung jahannamul lati, tapi tahan dulu 2 harokat. Jahannamul lati kuntum. Kemudian pada lafal allati, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif dan lam yang dia ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian ti, ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya kasrah bertemu dengan huruf ya, panjangnya 2 harokat. Kemudian kuntum tu'adun. Padahal fal kuntum, di sini ada bacaan ikhfa. Ikhfa yaitu menyamarkan suara nun kepada huruf setelahnya. Maka di sini bukan kuntum tapi dia kuntum. Ya, suara nunnya disamarkan kepada huruf ta, maka di sini diwarnai dengan warna hijau. Cara membacanya yaitu ditahan dulu suara ya, suara ikhfa-nya. Kun, atau kita suara dengungannya. Ya, tapi dia tidak dibaca dengan ng, tapi dia kuntum, disamarkan langsung ke huruf ta. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan ta, di sini ada hukum tajwid berupa izhar syafawi. Cara membacanya yaitu suara mimnya harus dibaca dengan jelas. Kuntum tu'adun. Nah, langsung ke tu, tum yang sempurnakan dari makhraj dan sifat mimnya langsung ke huruf ta. Kemudian pada lafal tu'adun, pada lafal tu di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harokat. Ya, ditandai dengan adanya dhammah bertemu dengan huruf waw sukun. Maka tu'adun, tu'adun. Kemudian pada lafal dun, nah di sini ada bacaan mad arid lisukun yang kami lupa untuk menuliskannya, mad arid lisukun, yaitu ditandai dengan adanya nun yang kita wakafkan kemudian menjadi sukun dan sebelumnya ada huruf mad. Mad arid disukun terjadi disebabkan karena ada sukun yang timbul karena wakaf dan sebelumnya ada huruf mad. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat dan boleh pula 6 harokat. Maka tu'adun, tu'adun 4, tu'adun 6 harokat. Kita ulang lagi.
Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Kemudian islauhal yawma bima kuntum takfurun. Pada bacaan islauha ini jangan dibaca aslauha, karena ini berkaitan dengan kalau kita belajar itu rumusnya itu adalah huruf ketiganya. Kalau di sini huruf ketiganya berharokat fathah, maka huruf alifnya atau di sini hamzahnya kita namakan dengan hamzatul wasal, itu baris bawah, maka islauha. Kalau garisnya huruf ketiganya kasroh, tetap dikasih kasroh isli misalnya. Tapi kalau dia dhammah, maka dia nanti huruf yang ketiganya dhammah, maka dia bacanya u gitu. Contoh uqtulu. Nah, ini kan tu dhammah, kemudian sukun. Nah, maka ini cara membacanya adalah melihat huruf ketiganya. Pertama alif, kemudian kedua dan ketiganya di lam. Maka karena dia huruf lamnya fathah, maka alifnya atau hamzanya dikasih harokat untuk agar bisa dibaca dengan kasroh. Kita ulangi, islauha. Kemudian pada lafal lau di sini ada bacaan lin, yaitu ditandai dengan huruf waw yang sukun didahului dengan huruf fathah. Maka cara menyempurnakannya adalah memonyongkan bibir pada huruf waw agar sempurna makhraj huruf wawnya. Islauha. Nah, kemudian shad juga tebalkan, pangkal lidahnya terangkat. Kemudian islauhal yauma. Di sini tidak boleh panjangkan. Karena adanya memang alif menandakan panjang, tapi karena huruf ha ini bertemu dengan alif, kemudian alif dan huruf sukun, maka langsung dibaca ke huruf yang sukunnya. Kemudian di sini ada alif dan lam. Maka di sini alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian yauma sama seperti sebelumnya pada lafal lau, yaitu ada bacaan lin, yaitu lembut dalam pelafalannya dan tidak boleh dihentakkan. Tidak boleh yauma, tidak, tapi dia lembut saja. Yaslauhal yauma bima. Kemudian pada lafal bima ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Kuntum. Nah, kembali lagi sama seperti di atas, yaitu di sini ada bacaan ikhfa. Pada lafal nun mati bertemu dengan ta, hati-hati dalam melafalkan ikhfa-nya, jangan sampai ikhfa tebal. Kuntum, kuntum. Tidak, karena di sini huruf ta huruf yang tipis. Maka ikhfa-nya pun tipis. Kuntum. Mendekati daripada huruf nun secara sempurna, tapi tidak tidak dibaca kuntum, bukan, tapi di kuntum. Langsung kepada makhraj daripada huruf ta. Kemudian ada mim mati bertemu dengan ta, yaitu kita namakan dengan izhar syafawi. Mim mati, ini berkaitan dengan hukum yang dia berkaitan mim mati. Apabila ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka izhar syafawi. Membacanya yaitu mimnya jangan jelas. Kemudian takfurun. Kemudian pada lafal kaf, di sini kaf memiliki sifat hamas. Fahathahu syakhsun sakat. Maka dia harus jelas. Ada sedikit hamasnya, ak, tapi jangan putus, jangan akfur ya, tapi langsung saja takfurun ya, takfurun. Nah, kemudian pada lafal run, ro-nya tebal karena dia ro berharokat dhammah. Kemudian pada lafal run ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh memanjangkan 4 harokat, dan boleh memanjangkan 6 harokat. Mad arid itu disebabkan karenanya ada sukun ya, sukun arid, sukun yang muncul disebabkan karena dia waqaf. Maka dia awalnya runa, karena kita waqaf nunnya menjadi sukun, dan sebelum huruf yang disukunkan ada huruf mad berupa waw. Maka kalau kita mendapati bentuknya seperti ini, baik nanti huruf madnya alif atau ya atau waw, maka dipanjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Tapi kita mengambil yang tengah-tengah, yaitu 4 harokat. Kita ulang kembali. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.